Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Ya, kembali lagi dengan saya, dengan host yang paling tampan, ya, yang paling keren. Buat saya keren, gitu kan? Nggak tahu yang lain. Semoga yang lain bisa terhibur. Oke, kembali lagi ya dalam video pembahasan sejarah kita. Nah, pada kali ini, oh ya, sebelum saya ke sana, eh, saya ucapkan terima kasih kepada para viewers yang masih setia eh, menantikan video-video terbaru dari saya, para subscriber saya tentunya. Semoga eh, para viewers dan subscriber selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel saya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang Perang Korea. Annyeonghaseyo. Bener nggak sih kayak gitu bahasanya? Gitu. Kita membahas tentang Perang Korea. Oke, apa sih yang ada dalam pikiran kalian tentang Perang Korea? Hmm, Kim Jong Un, Kim Jong Il, K-pop, atau nuklir? Nah, mungkin sebagian dari itu dapat dikatakan ya bagian dari sejarah Korea. Namun bagaimana dengan Perang Korea sendiri? Ya kita akan coba bahas sederhana ya, secara singkat mengenai Perang Korea. Stay tune ya di channel saya ini. Kita mulai. Oke, diawali dari persaingan antar bangsa asing, yaitu antara Cina Jepang, Jepang Rusia, Amerika dan Uni Soviet. Tuh, apa hubungannya? No, Cina Jepang itu bersaing ketika itu di wilayah semenanjung Korea, karena ketika itu kan Korea ini pada dasarnya berbatasan dengan wilayah Manchuria, dan pada awal abad ke-20 Cina yang posisinya sebagai kerajaan itu mulai lemah, mulai menurun, ditantang oleh Jepang yang semakin agresif akibat modernisasi yang dilakukan. Kemudian Jepang Rusia juga bersaing ketika itu yang berpuncak pada perang eh, perang Korea, perang Rusia Jepang tahun 1905, di mana Jepang sebagai pemenangnya dan mendapatkan wilayah seperti bukan semenanjung sih, beberapa wilayah yang diperebutkan di semenanjung Korea. Lalu yang terakhir persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam konteks perang dingin. Ya, bisa dikatakan ini adalah konflik pertama yang pecah pasca Perang Dunia Kedua. Jadi ini konflik terbesar yang berlangsung pasca Perang Dunia Kedua. Bukan main. Dari 1950 hingga 1953. Arti penting Korea secara politik. Nah, arti pentingnya bagi sebagiannya adalah Korea merupakan pintu gerbang antara Manchuria dan Jepang, sehingga dianggap strategis. Walaupun ketika tahun 50-an, Rusia, dalam hal ini Uni Soviet dan Amerika, belum terlalu menganggap penting Korea. Kenapa? Karena posisinya yang ya istilahnya nyempil ya, nyempil gitu loh. Agak ya bisa dikatakan nyempil atau mungkin ya tidak dalam radar jangkauan pertahanan mereka atau dianggap tidak terlalu mengancam. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Penguasaan atas Manchuria merupakan pintu masuk terhadap Korea. Penguasaan atas Korea berarti ancaman terhadap Jepang. Maka tak heran ketika Korea Utara melakukan uji rudal balistik, yang was-was adalah Jepang karena jarak mereka sangat dekat. Terlebih lagi, setelah melakukan uji coba rudal, biasanya rudal-rudal Korut itu atau Korea Utara ini pasti akan jatuh di Laut Jepang. Itu. Dan khawatirnya adalah ya tadi benda tersebut akan melukai warga sipil. Itu. Kemudian penguasaan atas Korea oleh Jepang berarti ancaman terhadap Manchuria alias Cina. Penguasaan Manchuria oleh Jepang berarti ancaman juga sebaliknya. Korea adalah daerah yang subur, mengandung banyak beberapa kekayaan alam seperti ya, komoditas beras, tambang seperti emas dan batu bara. Itu saja.
Nah, ini peta tentang Korea dan beberapa tokoh yang menjadi kunci ya, kunci dari konflik ini, yaitu ya Korea itu sendiri. Jadi ini peta semenanjung Korea yang dibagi dua dalam 38 derajat. Nanti penjelasannya ada di slide berikutnya. Kemudian tokoh-tokohnya ya ini Kim Il Sung sebagai founding father-nya, dilanjutkan dengan sang anak bernama Kim Jong Il, walaupun anak dari Kim Il Sung ini itu tidak hanya dia, tapi ada satu lagi. Cuman desas-desusnya katanya tewas dibunuh atau kecelakaan apa gitu. Kemudian nanti dilanjutkan oleh yang sekarang kita kenal sebagai Kim Jong Un. Walaupun sesungguhnya pewaris utama dari Korea Utara tuh sebenarnya bukan Kim Jong Un, tapi ada lagi Kim Jong Nam yang berita terakhirnya itu sempat tewas diracun ya di KL, di Bandara KL di Malaysia, yang membuat ketegangan tuh antara pemerintah Korea Utara dengan Malaysia, termasuk juga Indonesia karena salah satu pelakunya adalah warga negara Indonesia. Tapi kenapa kok bisa dibunuh ya? Karena ketika itu Kim Jong Nam melakukan suatu kesalahan yang mungkin nggak bisa dimaafkan dan bikin malu, yaitu dia ingin berkunjung ke Disneyland di Jepang, tapi menggunakan paspor palsu dari Republik Dominika. Itu dan ketangkap dan itu ya mungkin bapaknya malu kali ya. Ya udahlah disingkirin aja lah, diasingkan seperti itu. Kemudian ada Harry S. Truman. Ini adalah Presiden Amerika Serikat pada saat itu yang eh, yang ketika itu perang Korea sedang terjadi, serta ada Jenderal Douglas MacArthur. Jenderal Douglas MacArthur ini adalah jenderal veteran, Bang Jago ya istilahnya, veteran Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik. Ya, yang terkenal dengan moto I shall return, atau kalau kata Arnold Schwarzenegger, I'm back, I'm back, I'll be back. Aku akan kembali, gitu kan? Ya, Douglas MacArthur dia adalah jenderal apa ya? Jenderal yang memimpin pasukan Amerika dan PBB dalam perang Korea. Jadi bisa dikatakan perang Korea ini tidak hanya satu negara, tapi banyak negara, di mana PBB dalam hal ini di bawah komando MacArthur dan membawahi tentara Amerika juga membawahi pasukan dari negara-negara lain seperti Turki, Australia, dan lain sebagainya. Sedangkan Korea Utara sendiri juga disupport oleh Uni Soviet dan Cina. Namun keterlibatan mereka itu terbatas ya, khususnya Uni Soviet. Mereka hanya memberikan semacam asistensi seperti pilot ataupun bantuan teknis senjata dan sebagainya. Mengapa? Karena memang ketika itu Stalin merasa Korea ini nggak terlalu penting gitu, karena antara Truman dengan Stalin lebih mementingkan Eropa sebagai medan laga mereka dalam perang dingin tentunya. Oke, dinamika politik Korea pasca ya, perang dunia kedua atau sebelum perang dunia kedua, Korea memang selama berabad-abad merupakan kerajaan kecil yang tunduk terhadap kerajaan dari dinasti Tiongkok atau Cina. Jadi bisa dikatakan sebagai vasalnya. Maka tak heran pengaruh-pengaruh kebudayaan Cina itu memang sangat lekat sekali dengan kekaisaran atau kerajaan Korea. Korea dalam pengaruh Jepang setelah Jepang perang terhadap Tiongkok tahun 1876, serta adanya perjanjian Portsmouth tahun 1905 yang mengakhiri konflik antara Rusia dan Jepang, di mana Korea menjadi protektorat atau wilayah yang dilindungi oleh Jepang. Selanjutnya, 1910 Jepang menganeksasi Korea secara keseluruhan. Sejak itu Korea dalam penjajahan Jepang. Maka tak heran orang-orang Korea, khususnya yang generasi lamanya, masih punya dendam kesumat terhadap Jepang karena kekejaman-kekejaman tentara Jepang selama mereka menguasai Korea. Terlebih lagi, kebijakan-kebijakan Jepang ketika itu adalah menjepangisasi. Jadi menjadikan wilayah Korea ini sebagai wilayah koloni Jepang. Jadi semuanya harus dijadikan Jepang semua. Bahasa-bahasanya, kebudayaan mereka juga diambil, ditiadakan, jadi digantikan dengan budaya Jepang dan sebagainya. Itu.
Nah, dalam Perang Dunia Kedua, berdasarkan konferensi Kairo dan Potsdam, ditetapkan bahwa Korea sesudah Perang Dunia diberi kemerdekaan. Seperti itu, tanda kutip. Kondisi politik Korea pasca Perang Dunia Kedua adalah ketika Rusia melakukan invasi ke Jepang, bukan ke wilayah Jepang ya, maksudnya wilayah yang dikuasai Jepang, menyatakan perang terhadap Jepang, maka diberikan mandat bahwa Korea ini dibagi dua menggunakan garis imajiner bernama 38 derajat. Jadi bagian utara itu diberikan kepada Uni Soviet atau dikuasai oleh Uni Soviet jika mereka sudah menaklukkan Jepang, dan di selatannya diberikan mandatnya diberikan kepada Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, seperti yang tadi saya sudah singgung, wilayah Korea sebelah utara dipengaruhi oleh Uni Soviet. Maka tentara yang selatannya dalam pengaruh Amerika. Garis militer antara kedua negara tersebut disebut dengan paralel 38 derajat yang menjadi garis politik perbatasan mereka sampai hari ini. Oke, kronologis kejadian terjadinya Perang Korea. Tunggu sebentar, saya ingin seruput dulu. Oke. Uni Soviet mendukung berdirinya negara Korea Utara yang berideologi komunis dengan pemimpinnya adalah Kim Il Sung. Jadi sebagai upaya untuk menanjakan pengaruhnya, maka Stalin dalam hal ini mencari orang Korea, khususnya orang Korea yang bekerja sama dengan mereka, yaitu ya Kim Il Sung ini yang sempat menjadi tentara gerilyawan di wilayah pendudukan Jepang, dan katanya sih berdasarkan referensi yang mungkin nggak pasti ya, ini informasinya benar atau tidak, sempat terjun dalam pertempuran melawan Nazi gitu kan, Hitler. Tuh. Kemudian program Kim Il Sung melakukan kebijakan restribusi tanah atau di bidang agraria, di mana Kim Il Sung ini diberikan tugas untuk membangun negaranya dengan bantuan atau asistensi dari Uni Soviet. Sedangkan di selatan Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama dengan pimpinannya dipimpin Syngman Rhee. Dia seorang orang Korea pertama yang mendapat gelar akademik tertinggi di Amerika Serikat. Saya lupa kuliahnya di Princeton atau apa gitu. Tapi dia orang Korea pertama yang memperoleh pendidikan tinggi secara akademik. Gitu. Dan ditempatkan sebagai sebagai presiden Korea Selatan atau Republik Korea. Oke. Selanjutnya, invasi tentara Korea Utara melewati garis batas 38 derajat menuju ke selatan. Jadi awal perang Korea ini utara ini berhasil memukul mundur tentara selatan dan tentara Amerika Serikat yang tergabung dalam gugus tugas Smith namanya, yang dikirimkan langsung dari Jepang hingga ke Pusan. Tapi mengapa kok mereka terpukul mundur? Karena mereka terkejut dan mereka belum siap. Secara teknis militer, utara sudah banyak veteran perangnya. Veteran perang semasa perang melawan Jepang. Kemudian ketika perang dunia kedua di Eropa, banyak sukarelawan mereka dikirim ke sana dan mereka punya pengalaman. Sehingga mereka dengan mudah menggulung selatan yang notabene tentaranya belum lama terbentuk. Mungkin dalam hitungan baru beberapa bulan ya terbentuk, dan minim pengalaman, termasuk juga perlengkapan senjata yang masih sangat minim. Seperti itu. Sedangkan Korea Utara sudah menggunakan teknologi militer yang advance pada saat itu, seperti pesawat tempur dan juga tank, ya kan? Sehingga apa? Untuk mencegah terjadinya penguasaan komunis, terlebih lagi nanti ada istilah teori domino, maka kabar mengenai invasi utara ini sampailah kepada komando Amerika Serikat yang ada di Jepang atau di Tokyo, yang diterima oleh Jenderal MacArthur. Dan
MacArthur untuk menghindari menyebarnya komunis ke wilayah tersebut, maka ditetapkan satu gugus tugas tadi yang bernama Smith dan membentuk perimeter Pusan. Jadi wilayah Pusan itu yang sangat kecil tersebut diusahakan dipertahankan sambil disuplai bantuan juga bantuan logistik dan juga bantuan tembakan seperti dari pesawat. Dan kuncinya adalah MacArthur akhirnya mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik dengan menyerang pelabuhan Incheon. Tapi mengapa Incheon dipilih? Karena posisinya yang agak jauh dari Pusan dan secara taktis militer sepertinya pasukan Korut ini distribusi logistiknya jauh. Jadi niatannya adalah dengan memotong suplai garis pertahanan Korea Utara yang terlalu jauh. Dan ternyata itu memang terjadi bahwa Incheon itu ternyata dipertahankan tidak begitu layak karena masih banyak rekrutan baru, sedangkan tentara mereka yang pro, ya istilahnya pro ya, anggap aja kita main PUBG gitu atau main COD, itu banyak yang di selatan, sehingga mereka juga kaget ketika Amerika Serikat dalam hal ini PBB menyerang. Kemudian poin ketiganya ya itu tadi responnya ya, mengirim pasukan. Nah, tindakan PBB itu dipandang sebagai ancaman sehingga Cina bergabung dengan Korea Utara. Sesungguhnya bukan soal PBB-nya, tapi Amerika Serikat. Terlebih lagi, Presiden Amerika Serikat ketika itu Eisenhower ingin melakukan negosiasi perdamaian. Presiden Eisenhower secara implisit meminta Cina dan Utara untuk bersikap menerima jalan damai. Pasca meninggalnya Uncle Stalin. Uncle Stalin meninggal, otomatis ya mungkin di Uni Soviet sendiri juga tidak terlalu memikirkan Korea ya, karena sedang terjadi suksesi kepemimpinan di Uni Soviet, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya menceritakan kok maksudnya apa sih ancaman. Ancamannya sebenarnya bukan kepada PBB-nya, tapi kepada Amerika Serikatnya. Mereka juga khawatir kalau misalnya Korea ini jatuh ke tangan PBB, dalam hal ini Komando Amerika, dikhawatirkan sasaran mereka berikutnya adalah Cina. Terlebih lagi, Cina juga memandang Korea ini sebagai buffer gitu, sebagai penyangga dari keberadaan Amerika gitu. Jadi istilahnya eksistensi Korea ini dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Itu. Terlebih lagi juga ada hal menarik yang belum saya sampaikan. Salah satu penyebab kenapa Cina terjun adalah ingin menunjukkan bahwa eksistensi mereka sebagai suatu negara. Terlebih lagi PBB dalam hal ini masih mengakui Republik Cina yang dipimpin oleh generalisme. Gelarnya keren banget ya, generalisme kan. Chiang Kai-shek ya kan. Chiang Kai-shek yang atau dikenal sebagai Taiwan masih diakui sebagai suatu negara. Bahkan masuk dalam Dewan Keamanan PBB. Nah, ini kan yang mungkin keterlibatan Cina ini harapannya adalah mereka diakui secara dunia internasional. Salah satunya itu. Nah, walaupun negara Barat pertama yang mengakuinya, nih mohon koreksinya jika saya salah, negara Barat pertama yang mengakui keberadaan Republik Rakyat Cina adalah Inggris. Wow, Inggris? Inggris, sekutu Amerika sendiri. Tapi kenapa? Ya kalkulasi politik. Mengingat ya Chiang Kai-shek udah nggak bisa apa-apaan, mereka gagal, mengemban tugasnya untuk membentuk komunis, akhirnya tersingkir, ya sudah, kita harus berkawan dengan musuh kita. Ya itu yang dimaksud dengan enemy of my enemy is my friend. Itu. Maka tak heran pada tanggal 27 Juli 1953 terdapat perdamaian atau gencatan senjata dengan 2 poin utama. Kedua negara berseteru sepakat secara de facto garis batas 38 ini sebagai garis perbatasan antara utara selatan. Kedua pihak juga akan melakukan pertukaran tawanan yang pernah mereka dapat itu. Yang paling heran, yang cukup mengejutkan adalah ketika itu Amerika Serikat punya tawanan perang seorang jenderal berbintang 2. Kok bisa jenderal bintang 2 ketangkap? Ya, karena pada awal perang
mereka kewalahan, terkepung, dan akhirnya sang jenderal ini ditawan. Bahkan di beberapa referensi yang saya baca, jenderal ini sempat dimanipulasi untuk jadi propaganda, untuk bergabung dengan Utara bahwa komunis itu ini segala macam. Ya proses reedukasi gitu loh yang dilakukan oleh pihak Utara. Kemudian zona demilitarisasi yang terdapat di perbatasan Korea Utara Selatan sepanjang kurang lebih 1000 km dengan lebar berapa ya? Kalau nggak salah 4 kilo ya. 4 km. Jadi ada sisi menariknya ketika kita membahas zona demilitarisasi. Salah satunya tidak hanya soal militer tapi ekologis. Karena wilayah tersebut tidak boleh ada senjata atau aktivitas sebagainya, maka makhluk-makhluk hidup di sana pun berkembang biak dengan baik karena tidak diganggu oleh manusia. Oke. Nah, untuk kita bisa mengetahui informasi mengenai perang Korea ini, silahkan para viewers mencari referensi-referensi mengenai perang Korea. Karena kalau saya jelasin lagi juga terlalu panjang dan mungkin para viewers dan subscriber saya mungkin agak terlalu bosan. Silakan saya bisa berikan referensi seperti historia.id, tirto.id, atau di YouTube tuh ada satu channel bernama Inspect History. Itu dari Indonesia sendiri, ada di dalam negeri. Itu membahas tentang perang Korea. Dan itu mungkin saya katakan recommended ya, mungkin recommended banget buat para viewers, khususnya yang ingin tahu tentang sejarah perang Korea itu seperti apa. Silahkan kalian cari video tersebut di YouTube ya. Sedangkan saya juga hanya memberikan sebatas informasi yang bisa saya berikan kepada viewers sekalian. Bukan berarti saya tidak bisa memberikan ya, tapi ya ada keterbatasan yang membuat saya kurang mendalam membahas atau menampilkan slide ini mengenai perang Korea itu kurang lengkap. Oke? Mungkin itu aja ya sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan saya tentang pembahasan perang Korea adalah perang Korea ini adalah perang yang masih terjadi sampai saat ini. Mengapa? Karena hanya diakhiri dengan gencatan senjata. Maka tak heran ketegangan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara dan juga antara Amerika Serikat, Korea Selatan dengan Korea Utara itu masih berlangsung sampai saat ini. Karena kedua belah pihak belum sepakat untuk berdamai. Jadi secara teknis mereka masih berperang. Oke? Silahkan ya yang ingin memberikan kritik, saran, bahkan komentar, jangan sungkan isi kolom komentarnya. Dan apabila ada yang ingin bertanya atau kerjasama, silahkan nanti deskripsinya akan saya tampilkan di kolom bawah. Oke, sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya, serta share video ini jika dirasa bermanfaat bagi viewers dan penonton sekalian. Mohon maaf ya apabila masih banyak kekurangan dari segi materi, tampilan, dan juga pengucapan saya. Saya minta buka pintu maaf sebesar-besarnya karena tidak ada yang sempurna termasuk saya. Itu aja yang bisa saya berikan kepada penonton sekalian, para viewers setia saya, dan juga yang baru. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya dari saya. Terima kasih. Bye.